Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan kalian tentang materi yang sudah kita bahas, yaitu menentukan jarak titik ke titik dan menentukan jarak titik ke garis. Jadi, setelah kita melakukan proses pembelajaran, saya kumpulkan beberapa pertanyaan kalian menjadi seperti ini. Nah, ini daftar pertanyaan. Ini sudah saya kelompokkan. Jadi kalau pertanyaan kalian itu tidak ada di sini, bukan berarti tidak saya jawab. Itu berarti udah saya kelompokkan dan akan saya bahas sekalian kayak gitu, ya. Nah, untuk pertanyaannya udah saya kelompokkan jadi 11 pertanyaan, ya. Jadi untuk yang pertama, ya, saya akan jawab. Saya kurang paham tentang Pitagoras. Nah, oke. Jadi Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, ya. Nah, Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Misalkan segitiga ini namanya segitiga A, B, C, kayak gitu. Segitiga A, B, C. Siku-sikunya di B, gitu. Siku-sikunya di B. Maka rumus Pitagoras itu sama dengan, misalnya ini ya, AC itu sisi miring, ya. AB sama BC itu sisi tegaknya, ya. Kalau AC sisi miring, kalau AB sama BC itu sisi tegaknya. Jadi kalau saya mau cari sisi miringnya itu sama dengan ini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, kayak gitu, ya. Jadi kalau saya mau cari sisi miringnya, ini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, kayak gitu. Nah, gimana nanti kalau seandainya saya mau cari sisi tegaknya, kayak gitu. Misalkan saya mau cari AB, gitu. Jadi AB kuadrat, gitu, ya. AB kuadrat sama dengan, nah, sisi miringnya jadi AC kuadrat. Nah, ini dikurang kayak gitu, bukan ditambah ya. Karena ini B ya. Yang ini B. Nah, jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat, kayak gitu. Ya. Jadi karena AB ini sisi tegak dan AC ini adalah sisi miring, maka kalau kita mau cari sisi tegaknya itu sama dengan AC kuadrat, berarti sisi miring kuadrat dari sisi miringnya dikurang BC kuadrat atau kuadrat dari sisi tegak yang lainnya yang diketahui, kayak gitu. Atau sebaliknya kayak gini, misalkan seandainya diketahui yang ditanyakan BC, berarti BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat, kayak gitu. Nah, itu konsep Pitagoras. Jadi Pitagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, ya. Jadi diingat, kalian harus bisa bedakan mana sisi miringnya dan mana sisi tegak, kayak gitu. Jadi kalau sisi tegak itu ini seperti ini ada tanda sikunya seperti ini. Jadi kalian perhatikan siku-sikunya di mana. Kalau di segitiga ABC ini kan siku-sikunya di B. Berarti nanti AB sama BC itu adalah sisi tegaknya, kayak gitu. Sedangkan AC itu adalah sisi miring, gitu. Jadi kalau ditanya sisi miringnya, berarti kalau kita mau mencari sisi miringnya itu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat sisi tegak kuadratnya ditambah dengan BC kuadrat atau sisi tegak kuadrat dari sisi tegak yang lainnya, kayak gitu. Jadi ditambah. Kalau mau cari sisi miring itu ditambah. Tapi kalau mau cari sisi tegak kayak ini AB kuadrat sama BC kuadrat, sisi miringnya kuadrat dari sisi miringnya dikurang dengan kuadrat sisi tegak yang lainnya, gitu. Nah, itu konsep Pitagoras, ya. Nah, nanti silakan dibuka-buka lagi bukunya tentang materi Pitagoras atau cari bahan di internet yang lainnya, gitu, ya. Nah, itu konsep tentang Pitagoras. Jadi sering latihan, nanti insya Allah bisa, ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Cara mencari akar, mengalihkan bilangan ada akarnya lalu memangkatkan bilangan yang ada akarnya. Oke, gini. Jadi nanti kalian cari tentang operasi bentuk akar. Jadi operasi bentuk akar itu sudah pernah dibahas di SMP, yaitu
tentang materi eksponen. Nah, itu ada operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar itu, ini misalkan saya contoh kayak gini ya. Kalau seandainya ada kayak gini, operasi bentuk akar. Ini yang penjumlahan misalkan. A akar B ditambah C akar B. Nah, ini nih kan akar B-nya sama nih. Akar B, A akar B, C akar B. Jadi ini sama. Jadi kalau kita mau menjumlahkan, ini nanti tinggal tambahkan ya A sama C-nya. Jadi A tambah C itu akar B. Nah, contoh kayak gini ya. Misalkan saya punya bilangan 2 akar 3 ditambah 4 akar 3 gitu. Nah, ini kan sama nih akar 3 akar 3. Jadi kita tinggal menjumlahkan 2 sama 4-nya. Berarti 2 tambah 4 jadi 6 akar 3 gitu. Ya. Nah, itu operasi penjumlahan pada bentuk akar. Sekarang kalau pengurangannya. Kalau pengurangan tuh kayak gini, sama kayak penjumlahan. Jadi A akar B dikurang C akar B kayak gitu. Maka kalau dikurang, ini kan sama nih akar B. Berarti A kurang C akar B. Nah, itu hasilnya nantinya. Jadi kita tinggal mengurangkan yang di depan tanda akarnya kayak gitu. Ya. Jadi akarnya harus sama dulu baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, itu operasi penjumlahan sama operasi pengurangan. Contohnya sama, misalkan kayak gini ya. Jadi 4 akar 2 gitu dikurang akar 2 gitu. Misalnya gitu. 4 akar 2 dikurang akar 2. Nah, ini sama nih, ini akar 2, akar 2. Berarti kita tinggal mengurangkan 4, berarti 4 dikurang 1 ya. Jadi depan akar 2 itu ada satunya. Berarti 4 dikurang 1. Jadi 3 akar 2. Nah, itu operasi pengurangan pada bentuk akar gitu. Nah, gimana kalau seandainya perkalian ya? Perkalian misalkan saya punya bilangan kayak gini ya. A akar B dikali C akar D gitu. Jadi kalau perkalian, ini tidak memandang apakah akarnya harus sama atau enggak kayak gitu. Jadi operasi perkalian itu kita tinggal mengalihkan yang di depan akar dengan di depan akarnya, yang di dalam akar dengan di dalam akarnya. Asalkan ini nih akarnya sama nih. Ini akarnya sama. Ini kan ini ya. Akar B itu kan itu sama dengan B pangkat setengah kayak gitu. Ya, B pangkat setengah. Lalu akar D itu juga sama dengan D pangkat setengah kayak gitu ya. Jadi asalkan bentuk akarnya itu sama, ini maksudnya. Jadi pangkat akarnya itu sama, setengah-setengah. Jadi kalau beda, itu tidak bisa kayak gitu. Jadi saya contohkan lagi yang lain ya. Misalnya akar B dikali C akar D. Berarti tinggal kita kalikan A dikali C itu. Jadi yang di depan akarnya dengan depan akarnya. Terus akar. Nah, yang di dalam akar dengan di dalam akarnya. Berarti B kali D kayak gitu. Nah, tinggal dikalikan. A kali C akar B kali D gitu. Nah, itu operasi perkalian bentuk akar. Nah, jadi kalau seandainya nanti kalian ketemu yang seperti ini, misalkan, ini contoh dulu ya, contoh yang kayak gini dulu, misalkan 2 akar 3 dikali 5 akar 2 gitu. Jadi gini tinggal kita kalikan 2 kali 5 jadi 10 gitu. Akar 3 kali akar 2 jadi akar 6 gitu. Jadi 10 akar 6. Nah, itu operasi perkalian bentuk akar. Nah, nanti kalau yang lainnya silakan nanti kalian lihat lagi ya di internet, di buku-bukunya silakan dibuka lagi operasi bentuk akar. Ini silakan kalian pahami karena di semua materi matematika termasuk mungkin ekonomi ya,
itu kita gunakan bentuk akar ini. Jadi kalian harus paham cara operasi bentuk akar ya. Oke. Misalkan saya punya contoh kayak gini ya. Ini yang bentuk akarnya itu beda. Maksudnya itu pangkatnya beda. Jadi misalkan kayak gini. 2 akar 3 dikali dengan 4. Nah, ini akar pangkat 3 dari 5 kayak gitu. Nah, ini kalau kita mau kalikan yang bisa itu hanya 2 sama 4-nya kayak gitu. Jadi 2 kali 4 8 gitu. Dikali akar 3 dikali akar pangkat 3 dari 5. Nah, ini akar 3 sama akar pangkat 3 dari 5 itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena akar 3 itu sama dengan 3 pangkat 1/2 gitu. Tapi kalau akar 5, akar pangkat 3 dari 5 itu sama dengan 5 pangkat 1/3 gitu. Nah, kan beda. Yang satunya setengah, yang satunya 1/3 kan beda gitu. Jadi tidak bisa. Jadi syarat perkalian akar tuh pangkat akarnya harus sama. Kalau setengah ya setengah, kalau 1/3 ya 1/3 kayak gitu ya. Nah, itu syaratnya. Nanti kalian bisa buka lagi di internet. Nah, itu operasi bentuk akar. Nah, gimana seandainya kalau yang seperti yang kita bahas tuh di contohnya. Seperti contoh ini ya, kalau nggak salah nomor 2 ya. Nah, ini ya. Contoh pertama di jarak titik ke titik. Itu. Kayak ini misalkan ya. Yang 3 akar 5 kuadrat. Nah, 3 akar 5 kuadrat ini berarti kalau kita selesaikan ya, 3 akar 5 kuadrat itu berarti 3 akar 5 kuadrat ini sama dengan berarti 3 akar 5 dikali 3 akar 5 gitu. Nah, akarnya sama. Berarti 3 kali 3 9, akar 5 kali akar 5 kayak gitu. Akar 5 kali akar 5 berarti 5 kali 5 25 kayak gitu. Lalu 9 akar 25 kan ada 5 ya. Nah, jadi sama dengan 9 kali 5 jadi 45 gitu. Nah, itu 3 akar 5 kuadrat. Jadi 3 akar 5 kali 3 akar 5. Nah, itu jadi 45 gitu. Nah, ini jadi 45 gitu ya. Nah, itu operasi bentuk akar. Jadi silakan dipahami. Untuk yang lainnya tidak saya bahas di sini. Nanti perlu waktu yang lebih panjang lagi saya jelaskannya. Oke. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Saya belum paham tentang diagonal garis. Cara kerjanya gimana? Oke. Jadi kayak gini. Nah, ini ya. Ini saya punya kubus. Ini kubus ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kubus itu panjang rusuknya selalu sama. Jadi sama semua nih. Jadi A, B, B, C, C, D, A, D, A, E semuanya itu sama. Panjang rusuknya sama. Jadi kalau saya mau cari, nah ini misalkan diagonal bidang itu berarti hubungan atau garis yang menghubungkan antara titik dengan titik yang saling berseberangan gitu. Jadi diagonal bidang itu adalah garis yang menghubungkan titik dengan titik dalam satu bidang yang berseberangan kayak gitu ya. Saya ulangi. Jadi diagonal bidang itu adalah garis yang menghubungkan titik dengan titik dalam suatu bidang yang sama tapi berseberangan kayak gitu maksudnya ya. Berseberangan. Contohnya kayak ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini AC. Oke, ntar. Nah, ini AC. Nah, ini AC itu diagonal bidang gitu. Karena garis AC ini menghubungkan titik A sama titik C dalam satu bidang yang sama, tapi dua titik ini berseberangan kayak gitu. Nah, juga nanti BD. Nah, BD juga diagonal bidang kayak gitu.
diagonal bidang, B sama D-nya berseberangan tapi dalam satu bidang yang sama kayak gitu. Lalu juga nanti EG. Nah, EG lalu HF. Nah, lalu nanti BG, CF dan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau dia dalam satu bidang yang sama dan titiknya itu berseberangan, itu namanya diagonal bidang gitu. Diagonal bidang ya. Nah, ada juga yang namanya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang itu garis yang menghubungkan antara titik dengan titik yang berseberangan tidak dalam satu bidang yang sama kayak gitu. Contohnya kayak gini. Nah, ini A sama G. A sama G itu titik yang berseberangan dan tidak dalam satu bidang yang sama kayak gitu. Jadi A sama G itu berseberangan. Nah, itu diagonal ruang. Atau nantinya E sama C gitu. Nah, itu juga diagonal ruang ya. Nah, pada kubus, nah ini yang istimewanya pada kubus. Karena rusuknya itu semuanya sama ya. Karena rusuknya semuanya itu sama, misalkan nih saya mau cari panjang AC gitu ya, panjang AC. Lalu AB ini misalkan panjangnya A gitu. Nah, BC juga A gitu. Rusuknya A ya. Terus siku-sikunya di mana? Siku-sikunya pasti di B gitu. Nah, jadi ini segitiga siku-siku. Nah, kita mau cari AC, berarti kita gunakan Pitagoras gitu. Nah, Pitagorasnya gimana? Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat gitu ditambah BC kuadrat. Nah, AB kuadrat tambah BC kuadrat berarti sama dengan AB-nya berapa? A. Jadi A kuadrat ditambah BC-nya nah juga A, jadi A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, ini sama nih, kayak bentuk akar. Nah, kita cuman perhatikan yang di depannya kayak gitu. Di depan A kuadrat ini ada angka 1 di sini. Di depan A kuadrat juga ada angka 1 ya. Jadi 1 tambah 1 jadi 2A, sorry. Jadi 2. Nah, jadi 2A kuadrat gitu. 2A kuadrat. Nah, berarti AC-nya sama dengan akar dari 2A kuadrat gitu. Akar dari 2A kuadrat. Nah. Oke, akar dari 2A kuadrat. Nah, akar dari 2A kuadrat, nah ini sama kayak tadi tuh yang kita menentukan misalkan akar 9 kali 5 berarti akar 9 kan 3, akar 5-nya tidak bisa kita jadikan dalam bentuk bilangan bulat. Nah, berarti tetap jadi akar 2 kali A kuadrat berarti akar 2 gitu dikali akar A kuadrat ya A gitu. Jadi AC itu sama dengan A akar 2. Nah, itu jadinya. Jadi nanti kalau kalian mau cari diagonal bidang pada kubus, nah boleh langsung ini. Jadi A akar 2 gitu. A akar 2. Nah, gimana kalau seandainya saya mau cari diagonal ruang pada kubus? Nah, kubus juga itu juga istimewa. Nah, juga istimewa. Jadi karena sisinya itu sama semua, rusuknya sama semua. Ini ya, misal kita mau cari AG. Nah, kita mau cari AG gitu. Nah, tadi kan AC-nya kita udah dapat di sini. Nah, maka ini siku-sikunya di sini gitu. Nah, ini misalkan A, nah ini A. Gitu. Nah, ini berarti A akar 2 tadi ya. A akar 2. Yang ini A. Nah, berarti AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, AC kuadrat ditambah CG kuadrat berarti sama dengan AC kuadrat berarti A akar 2 dikuadratkan.
A akar 2 dikuadratkan ditambah CG. CG-nya A, berarti A kuadrat. A akar 2 dikuadratkan. Nah, sama kayak tadi, A dikali A kuadrat gitu. Akar 2 dikuadratkan, berarti akar 2 dikali akar 2. Jadi akar 4. Akar 4-nya berapa? Ya 2, berarti jadinya 2A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, ini sama dengan, 2 tambah 1 jadi 3A kuadrat. Nah, itu. Sehingga kita peroleh AG itu, AG itu sama dengan akar dari 3A kuadrat. Nah, sama dengan A akar 3. Nah, jadi diagonal ruang pada kubus itu nanti A akar 3 gitu. Nah, gitu ya. Jadi diingat kalau diagonal bidang pada kubus itu adalah garis yang menghubungkan titik dengan titik dalam satu bidang yang sama. Tapi titiknya itu berseberangan. Tapi kalau diagonal ruang itu titik dengan titik yang berseberangan tidak dalam satu bidang yang sama gitu. Ya. Nah, jadi kalau diagonal bidang pada kubus itu ada rumus sendiri, yaitu jadi A akar 2. Tapi kalau diagonal ruang pada kubus itu A akar 3. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini kita lanjutkan. Yang keempat, pada dua materi tadi bang ruang digunakan cuma kubus sama limas atau lebih, Pak. Ya, jadi yang kita gunakan tidak hanya kubus sama limas, tapi nanti juga balok, prisma, atau nantinya limas segitiga yang saya contohkan sebelumnya itu limas segi 4 ya. Nah, ini tuh limas segi 4 ya. Nah, 5 segi 4 karena alasnya itu segi 4 kayak gitu ya. Ini 5 segi 4. Nanti juga alasnya itu bisa segitiga atau segi 5 kayak gitu. Nah, kenapa saya contohkan ini? Karena kita mulai yang dari yang paling mudah dulu. Nanti kalau kalian sudah banyak latihan, nah kita coba balok, prisma dan yang lainnya kayak gitu ya. Jadi tidak hanya kubus sama limas. Nah, gitu. Nah, kenapa konsep jarak itu kita harus tetap menghitung panjang ke terpendeknya? Apakah boleh menghitungnya dibalik dari pendek ke panjangnya? Gini. Oke. Saya ilustrasikan kayak gini ya. Misalkan nih, di sini tuh kelas kalian. Ini kelas kalian nih. Nah, ini kelas kalian ya. Terus kalian mau izin ke WC misalnya gitu. Jadi ke WC misalkan di sini jaraknya ini misalkan sekitar 5 meter kayak gitu. Jadi jarak dari kelas ke WC itu 5 meter gitu. Nah, gini. Jadi kalau pergi ke WC jaraknya 5 meter, berarti kebaliknya juga 5 meter kan? Nah, tapi kan ini mungkin ada yang sering kayak gini ya. Setelah ke WC, tidak balik ke kelas lagi. Mungkin nanti ke kantin, terus nanti ke kelas temannya yang lain, terus keliling lagi ke depan, sampai ke kelasnya. Jadi ini nanti misalkan jadinya 12 meter gitu. Jadi kalau ditanya jarak kelas ke WC berapa? Ya 5 meter. Jadi jarak terpendeknya kayak gitu. Tidak mungkin kelas ke WC itu kita mau mutar di sini, nah itu jadi 12 meter kayak gitu. Nah, itu maksudnya ya. Jadi jarak itu tetap kita hitung yang terpendek ya. Nah, kalau kalian hitung yang terpanjang, nah mungkin kayak gini kasusnya. Izinnya ke WC tapi nanti baliknya tidak langsung ke kelas, tapi ke tempat lain dulu, ke kantin, ke kelas temannya gitu. Nah, itu tidak boleh kayak gitu ya. Oke. Kita yang ke-6. Jika ingin menentukan jarak titik ke garis pada segitiga sama kaki, apakah kita harus mengetahui tingginya terlebih dahulu, Pak? Oh ya, ini tidak harus ya. Tidak harus. Cuman kemarin itu ya. Nah, ini saya contohkan di sini ya. Mana tuh?
Oh, ini. Nah, ini ya, contoh yang ini. Ini kan segitiga sama kaki nih. Segitiga sama kaki ABT, jadi AT sama BT-nya sama 8 akar 2, 8 akar 2. Kita cari tingginya PT. Jadi kita tidak mesti harus cari tingginya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tujuan kita mencari tingginya itu adalah kita mau cari ini luas segitiganya, luas segitiga ABT. Luas segitiga ABT itu berarti kalau kita dapat PT-nya, PT itu tinggi segitiganya. Nah, tinggi segitiga itu kan pasti tegak lurus dengan alasnya, kayak gitu. Berarti kita bisa gunakan rumus luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali AB alasnya, PT tingginya, kayak gitu. Nah, itu tujuannya. Kenapa segitiga sama kaki itu kita mau cari tingginya dulu. Tapi seandainya kalian tidak mau cari tingginya, bisa kita gunakan rumus luas segitiga yang lainnya. Contoh kayak gini ya, saya contohkan. Nah, ini segitiga ABT, ini segitiga sama kaki, kita mau cari OB nih. Nanti sama enggak hasilnya ya? Kita mau cari OB. Jadi OB ini hasilnya 2 akar 14 nanti. Ya, atau ya OB itu kan 2 akar 14. Oke. Nah, saya tidak menggunakan atau tidak mencari tinggi segitiganya. Jadi saya gunakan rumus luas segitiga yang lain, yaitu rumus luas segitiga yang diketahui 3 sisinya. Nah, ini sempat saya bahas di pertanyaan atau jawaban pertanyaan kalian di video yang sebelumnya ya. Nah, gitu. Jadi kita gunakan rumus luas segitiga yang diketahui 3 sisinya. Jadi pertama saya mau cari S-nya dulu. S itu sama dengan setengah kali A, B tambah C kayak gitu. Jadi sisi setengah dari kelilingnya kayak gitu ya. Setengah dari kelilingnya di A tambah B tambah C. Jadi A itu sisi segitiga, B juga, C juga sisi segitiga. Jadi luasnya sama dengan akar dari S dikurang S kurang A, S kurang B kali S kurang C gitu. Nah, misal nih, jadi A itu sama dengan BT. Jadi A ini tuh BT-nya, B itu AT-nya, kalau AB itu C-nya kayak gitu. Berarti nanti S itu sama dengan setengah kali A tambah B tambah C. Berarti 8 akar 2 tambah 8 akar 2 tambah 8 gitu. Berarti jadi sama dengan ini ya. Nah, ini penjumlahan bentuk akar di 8 tambah 8 16, 16 akar 2 tambah 8 gitu. Ya. Nah, ini kita bagi 2 jadinya 16 bagi 2 tinggal 8. 8 bagi 2 4. Jadinya 8 akar 2 tambah 4. Nah, itu S-nya. Nah, berarti luasnya sama dengan S dikali akar dari S dikurang S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C. Nah, berarti sama dengan ini. 8 akar 2 tambah 4. Ini kan S-nya. Terus S kurang A berarti 8 akar 2 tambah 4 dikurang A-nya 8 akar 2 gitu. 8 akar 2 tambah 4 S-nya dikurang B. B-nya 8 akar 2. 8 akar 2 tambah 4 S-nya dikurang C. Dikurang 8 gitu. Nah, saya sederhanakan. Jadi ini nantinya 8 akar 2 kurang 8 akar 2 kan berarti 0. Tinggal 4 berarti. Nah, ini juga tinggal 4 berarti. Yang ini berarti 8 akar 2 tambah 4 kurang 8. Yang bisa dikurangkan itu hanya 4 sama 8-nya. Berarti 4 dikurang 8. Jadi min 4 gitu. Nah, ini caranya. Ini saya tukar dulu nih posisinya. 8 akar 2 tambah 4 dengan 8 akar 2 kurang 4 saya dekatkan. 4 kali 4 saya dekatkan gitu. Nah, jadinya kayak gini. Nah, dari yang ini saya bisa mengalikannya. Saya kalikan nanti pakai rumus A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, itu jadinya A tambah B kali A kurang B. Jadi tinggal ini. Jadi 8 akar 2 dikuadratkan dikurang 4 dikuadratkan kayak gitu. Jadi maksudnya kayak gini. Jadi saya pakai itu ini kan bentuknya A tambah B itu kali A kurang B kali A kurang B. Nah, itu. Jadi ini sama dengan nantinya A kuadrat dikurang B kuadrat gitu. Nah, kenapa bisa pakai yang ini? Kalian lihat di sini. Ini 8 akar 2. 8 akar 2 juga. 4, 4. Yang beda hanya tandanya plus minus. Plus minus. Jadi nanti bisa sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi 8 akar 2 kuadrat dikurang 4 kuadrat kayak gitu. Ya. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, berarti ini sama dengan 8 akar 2 kuadrat. Berarti 8 kali 8, 64. Akar 2 dikuadratkan, 2 jadinya. Jadi 2 kali 64, 128. Dikurang 4 kuadrat, 16. Itu jelas ya.
Jadi sama dengan 128 kurang 16 itu 112. Nah, ini kita sederhanakan. Jadi 112 itu berarti 7 dikali 16 ya. Nah, jadi nanti 112 itu 7 dikali 16. Dikali 16 gitu. Nah, 16 kali 16 jadi 16 kuadrat gitu. Nah, ini saya pisahkan nih bentuk akarnya. Jadi akar 7 kali akar 16 kuadrat sama dengan, nah akar 16 kuadrat udah jelas pasti 16 gitu. Akar 7 tetap. Jadi 16 akar 7. Nah, jadi luas segitiga ABT itu adalah 16 akar 7. Nah, sekarang kita mau cari luas segitiga, tapi bukan pakai luas segitiga yang diketahui tiga sisinya. Ya, tapi menggunakan setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali AT alasnya kali OB tingginya gitu. Nah, itu. Jadi luas segitiga ABT itu juga kita bisa cari setengah kali AT kali OB. AT-nya alas, OB-nya tinggi gitu. Nah, AT sama OB itu tegak lurus gitu. Nah, dan luas segitiga ABT-nya 16 akar 7 setengah kali AT-nya 8 akar 2 ya, kali OB. Nah, 8 sama 2-nya bisa kita coret jadi 4 akar 2 nantinya. Nah, ini. Jadi OB sama dengan 16 akar 7 bagi 4 akar 2 ya. 16 bagi 4 ya 4. 4 akar 7 bagi akar 2. Kita rasionalkan berarti kali akar 2 kali akar 2. Nah, dapatnya 2 akar 14. Nah, sama enggak tadi? 2 akar 14. Oke, bentar. Nah, sama ya. Jadi 2 akar 14. Jadi untuk segitiga sama kaki tidak mesti kalian harus cari tingginya ya. Intinya itu kenapa saya pakai luas segitiga supaya didapat ini OB ini. Gimana caranya dapat OB kayak gitu ya. Oke. Oke. Yang sekarang ketujuh. Saya masih bingung dengan contoh soal bagian eki sama dengan 2 QH. Contoh ya titik ke titik. Oke. Nah, ini ya. Eki sama dengan 2 QH. Nah, gini ya maksudnya. Jadi eki sama dengan 2 QH. Berarti kalau QH-nya saya pindahkan nih, berarti jadinya eki per QH atau eki dibagi QH. Atau ini jadinya 2 bagi 1 ya. 2 bagi 1 kan 2 gitu. Ya. Jadi eki sama dengan 2 QH, QH-nya saya pindahkan jadi bagi nantinya. Eki bagi QH sama dengan 2 bagi 1. Nah, sekarang yang ini dapatnya dari mana? Kok bisa eki itu sama dengan 2 per 3 EH kayak gitu. Nah, saya contohkan kayak gini ya. Saya contohkan kayak gini. Oke. Misal nih, kalian punya 2 apel ya. Punya 2 apel. Nah, teman kalian punya 4 apel. Nah, teman kalian punya 4 apel. Jadi kalau kita jumlahkan berarti ini jadinya 6 apel ya. 6 apel gitu. Nah, kalau kita bandingkan 2 sama 4-nya, kita bandingkan 2 sama 4-nya, berarti ini kita sederhanakan itu 1 banding 2. Gitu. Jelas ya? 1 banding 2. Nah, sekarang nih, kalau soalnya yang ini tidak diketahui, 2 apel sama 4 apel nih, maksudnya belum tahu berapa apel yang dimiliki oleh kalian sendiri dan berapa apel yang dimiliki teman kalian. Belum tahu nih. Jadi soalnya itu diketahui bahwa perbandingan apel milik kalian sama apel milik teman kalian itu 1 banding 2 kayak gitu. Tentukan apel milik kalian. Berarti nanti caranya itu ini yang satu ini kan punya kalian nih. Berarti ini 1 per, nah karena kita mau tahu apel milik kita sendiri kayak gitu dan diketahui jumlah apel seluruhnya, maka nanti ini 1 sama 2 nih kita jumlahkan kayak gitu. 1 tambah 2 jadi 3 kayak gitu. Nah, 1 per 3 dikali 6. Nah, 1 per 3 dikali 6, nah 2. Jadi 2 apel gitu. Jadi apel yang dimiliki kalian tuh sama dengan 2 apel gitu. Begitu juga nanti berapa apel yang dimiliki teman kalian kayak gitu.
Berarti 2 dibagi 3 dikali 6 nantinya. Jadi sama dengan 4. Nah, itu maksudnya. Kenapa ini harus dijumlahkan dan dikalikan. Nah, kita perhatikan lagi contoh yang tadi ya. Nah, yang ini. Q sama dengan 2QH. Q sama dengan Q per QH sama dengan 2:1 gitu. 2:1. Berarti Q sama dengan berapanya EH. Nah, kalian perhatikan di sini EH. EH itu berarti penjumlahan dari EQ tambah QH. Ya, EQ tambah QH. Berarti EH-nya itu kita tahu berapa hasilnya. EH-nya itu hasilnya ya 6 gitu. Atau panjang rusuk EH itu adalah 6. Berarti kalau kita mau cari EQ, kita gunakan perbandingan EQ-nya 2 berarti. 2 per jumlahnya, 2 tambah 1, 3. Jadi 2 per 3 kali EH. Jadi 2 per 3 kali 6, ya jadi 4 kayak gitu. Ya. Nah, jadi kalian ingat lagi konsep itu, perbandingan ya. Oke. Nah, kalau ada soal yang menggunakan garis bantu, saya kurang ngerti menggunakan garis bantu. Oke. Ya, ini saya perjelas ya. Jadi garis bantu, namanya juga garis bantu. Jadi garis yang tujuannya itu memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi garis bantu ini tidak ada patokannya. Kalian terserah mau pakai yang mana. Contoh yang ini ya. Misalkan, nah yang ini ya. Contoh jarak titik P ke G. Ini kan P ke G ya. Mau cari P ke G. Saya gunakan garis bantunya PC. Tidak mesti pakai PC. Nah, nanti kalau kalian gunakan garis bantu yang lain, silakan. Misalkan maunya ke sini nih garis bantunya. Tegak lurus dulu di sini. Nah, ini. Lalu nanti ini dihubungkan ke sini. Boleh juga, enggak masalah. Misalkan ini kasih nama. Ini namanya O misalkan. Nah, berarti nanti POG nih akan jadi segitiga siku-siku ya, karena nanti PO pasti tegak lurus dengan OG gitu. Nah, ini pasti tegak lurus. Nah, OP-nya berapa? OP itu sama panjangnya dengan AE. Nah, gitu. Berarti ini sama dengan 6 gitu. Nah, itu kan dapat tuh. Nah, lalu PC itu nanti OG itu nanti kita sama carinya dengan PC. Jadi PC itu sama dengan PB kuadrat tambah PJ kuadrat. Berarti kalau OG kita mau cari OF kuadrat ditambah GF kuadrat gitu. Nah, itu jadi garis bantu itu tidak mesti seperti yang saya contohkan seperti ini. Gunakan sesuai yang kalian pahami. Di mana saja boleh. Yang penting itu mudah gitu ya. Atau nanti yang lainnya boleh silakan garis bantunya mau ke sini dulu. Terus nanti baru ke sini. Jadi E ke G. Boleh silakan. Enggak masalah. Nanti juga dapat nanti hasilnya. Nah, ini saya contohkan cara yang paling mudahnya. Jadi garis bantu, namanya juga garis bantu, itu garis yang memudahkan kita untuk menyelesaikan soal tersebut ya. Jadi tidak ada patokan dari garis bantu. Terserah kalian mau pakai garis bantunya yang mana ya. Jadi ini sering-sering latihan, nanti kalian tuh tergambar. Kalau soalnya seperti ini tuh nanti garis bantunya di mana supaya lebih mudah menyelesaikannya gitu ya. Oke. Nah, menentukan jarak titik ke garis. Oke. Jadi jarak titik ke garis ini saya ulangi konsepnya. Untuk contoh soalnya kalian perhatikan lagi atau diulangi lagi video sebelumnya ya. Jadi konsepnya jarak titik ke garis itu. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau saya punya titik A dan garis G seperti ini, maka jarak antara titik A ke garis G itu sama dengan panjang AB. Sehingga AB itu kalau kita hubungkan dengan garis G itu harus tegak lurus ya. Harus tegak lurus karena yang tegak lurus itu adalah jarak terpendeknya. Gitu ya. Jarak terpendek. Gitu. Itu konsepnya. Jadi titik ke garis, kalian buat suatu garis. Nah, ini saya buat garis AB. Nah, dan AB ini harus tegak lurus dengan garis yang dituju itu gitu. Itu konsepnya ya. Nah, untuk penjelasan contohnya silakan kalian ulangi video sebelumnya ya. Oke. Yang belum saya pahami, contoh soal kedua agak berbelit, jadi harus nonton ulang. Bedanya rusuk alas dan rusuk tegak gimana, Pak? Oke.
Nah, ini kan ada di materi SMP juga tuh, ya. Nah, ini ya. Jadi pada limas itu rusuk alas jelas. Jadi rusuknya itu pada alasnya. AD, AB, BC, CD. Nah, itu rusuk alas. Sedangkan rusuk tegak itu adalah BT, CT, DT, AT. Nah, itu rusuk tegak pada limas, ya. Nah, itu rusuk tegaknya. Jadi rusuk alas jelas pada sisi alasnya. Kalau rusuk tegak yang menghubungkan antara puncak limas sama titik-titik sudut pada alasnya kayak gitu. Nah, itu rusuk tegak. Nah, kalau tinggi limas itu beda lagi. Kalau tinggi limas tuh di sini nih, T. T ini saya tarik garis ke bawah, lurus seperti ini. Nah, ini tinggi limas. Nah, ini tinggi itu sama konsepnya harus tegak lurus gitu. Nah, misalkan O di sini. Nah, ini nanti OT ini adalah tinggi limas gitu. Ya, jadi bedakan rusuk alas, rusuk tegak sama tinggi limas. Nah, hati-hati di situ ya. Banyak yang terkecoh soal seperti ini padahal mudah gitu. Oke. 11 terakhir, Pak, di video tersebut Bapak menggunakan proyeksi, di mana proyeksi tersebut ada garis yang dijatuhkan. Pertanyaan saya, garis proyeksi itu apakah ada lambang tertentu untuk memastikan garis tersebut adalah garis proyeksi? Nah, gini, jadi proyeksi itu sebenarnya pencerminan gitu. Pencerminan dari suatu titik atau pencerminan dari suatu garis. Jadi, saya ilustrasikan kemarin itu seperti bola yang dijatuhkan gitu, atau bola yang dijatuhkan. Tidak ada gaya sama sekali. Jadi kalian jatuhkan ya dengan bebas kayak gitu. Nah, itu proyeksi gitu. Itu proyeksi. Jadi letak jatuhnya itu atau itu hasil proyeksinya kayak gitu. Jadi bola dijatuhkan, nah itu proyeksi. Nah, atau biasanya kan kalian tahu proyektor. Proyektor. Nah, itu kan menampilkan apa yang ada di laptop itu berupa cahaya gitu. Jadi cahayanya itu dipantulkan atau dicerminkan ke dinding atau ke layar proyektornya kayak gitu. Nah, itu juga proyeksi. Nah, itu maksudnya. Nah, supaya lebih jelas saya ilustrasikan. Jadi gimana bentuk lambangnya kayak gitu. Nah, ini misalkan saya buat ilustrasinya kayak gini. Jadi proyeksi itu ada beberapa jenis ya. Oke. Nah, proyeksi itu ada beberapa jenis. Ada proyeksi titik ke garis, titik ke bidang, garis ke bidang, atau nantinya bidang dengan bidang. Nah, itu proyeksi. Gitu. Nah, jadi konsepnya gini. Kalau kalian punya bola, terus kalian jatuhkan, maka nanti ya bola itu tetap jadi bola kan? Tidak mungkin jadi misalnya jadi kertas kayak gitu. Tidak mungkin kayak gitu. Jadi ini sama konsepnya. Jadi misalkan titik nih, titik A, saya proyeksikan ke garis G, maka nanti jadinya itu adalah sebuah titik juga. Nah, titik A absen. Nah, biasanya disimbolkan dengan A absen gitu. Atau maksudnya itu garis titik bayangan dari A gitu. Titik bayangan dari A. Nah, itu A absen. Atau nanti bisa juga disimbolkan dengan B, C, D, dan seterusnya. Tidak masalah gitu. Jadi kalau titik diproyeksikan ke garis atau titik diproyeksikan ke bidang, itu nantinya tetap titiknya jadi titik kayak gitu. Nah, jadi kalau A, ya jadi A gitu. Jadi kita gunakan simbol titik. Nah, simbol titik kan pakai huruf besar kayak gitu. Nah, nah, jadi bagaimana kita tahu itu proyeksinya? Jadi, kalau kita supaya kita tahu itu proyeksinya, maka kalau kita buat garis nih A ke A absen, itu nanti A ke A absen tuh harus tegak lurus dengan garis G-nya. Jadi harus tegak lurus. Jadi proyeksi itu pasti tegak lurus. Tidak mungkin jadi miring kayak gitu, ya. Nah, itu proyeksi. Nah, sama juga misalnya titik dengan bidang. Misalnya saya punya titik A terus bidang alfa. Nah, titik A ini saya proyeksikan ke bidang alfa. Diperoleh juga titik A absen gitu atau nantinya titik B, C, D. Jadi titik diproyeksikan ke bidang, titik diproyeksikan ke garis, ya jadinya tetap titik kayak gitu. Nah, nanti gimana kita tahunya? Maka nanti kalau A dengan A absen, kalau kita hubungkan suatu garis, maka garis itu, garis A absen itu harus tegak lurus dengan garis yang pada bidang tersebut atau pada garisnya gitu. Nah, itu konsepnya.
Nah, ada juga misalnya garis L misalkan. Terus ada bidang alfa. Saya proyeksikan, berarti garis L ini saya jatuhkan ke bawah atau saya cerminkan ke bawah kayak gitu. Maka nanti diperoleh sebuah garis L absen. Nah, itu hasil bayangannya. Gimana kita tahunya? Jadi kalau kita tarik suatu garis yang diperoleh dari titik L dan titik L absen, maka nanti garis ini harus tegak lurus dengan bidang alfanya. Nah, itu konsepnya. Itu konsep dari proyeksi gitu. Ya. Jadi kalau titik ke titik ya tetap jadi titik. Garis ke bidang jadi garis gitu. Nah, sama bola kalau kalian jatuhkan tetap jadi bola, nggak mungkin jadi kertas kayak gitu. Nah, itu ya maksudnya. Nah, itu maksudnya proyeksi ya. Oke, untuk pertanyaan lain mungkin ada yang belum saya jawab. Nah, itu berarti kalian harus menonton lagi video saya sebelumnya. Jadi dipahami lagi atau ada di antara pertanyaan yang saya kumpulkan ini sudah terjawab pertanyaan kalian gitu ya. Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya.